Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Zara dari kelas 12 I4 akan membahas materi akidah saya untuk menuntaskan tugas praktik saya. Materi yang akan saya bahas pada kali ini adalah menghindari akhlak tercela. Berikut pembahasannya. Oke, jadi di sini sudah ada PowerPoint yang saya buat sendiri, judulnya menghindari akhlak tercela. Dan saya akan memulai dari fitnah dahulu. Yang dimaksud dengan fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa dasar kebenaran yang disebarkan dengan maksud untuk menjelekkan orang lain, seperti menodai nama baik dan merugikan kehormatan orang. Fitnah juga bisa diartikan sebagai perkataan tanpa dasar yang dilancarkan untuk menjatuhkan atau merendahkan martabat seseorang. Apa bahaya dari memfitnah seseorang? Fitnah yang dilakukan seseorang dapat merusak keharmonisan keluarga dan masyarakat. Hal itu pernah terjadi pada zaman Rasulullah ketika Siti Aisyah dituduh berzina dengan salah satu sahabat, sehingga keadaan umat Islam menjadi tidak stabil pada saat itu. Perilaku fitnah menyebabkan hilangnya perasaan kasih sayang terhadap sesama, hormat dan kepercayaan di kalangan masyarakat, sehingga merusak ketentraman dan kebahagiaan hidup bermasyarakat. Menyebar permusuhan dan perpecahan fitnah tidak hanya berdampak kepada mereka yang difitnah saja, tapi juga kepada masyarakat luas. Dalam masyarakat, kita seringkali kan terjadi keributan, dan kerusuhan yang disebabkan oleh fitnah. Fitnah dalam berbagai hal dan keadaan tertentu dapat menyesatkan manusia. Al-Quran telah berulang kali menceritakan dan mengingatkan kisah orang-orang yang tersesat. Lalu bagaimana cara agar kita tidak memfitnah seseorang? Dengan cara meningkatkan keimanan. Mengapa? Karena orang yang meningkatkan keimanan tidak akan mudah terpengaruh dan merasa takut dengan berbagai propaganda, baik dari berbagai media maupun orang yang tidak bertanggung jawab. Berbagai macam fitnah dan cobaan akan semakin beriman dan yakin kepada Allah sebagaimana para sahabat. Sebagian orang sangat bersemangat untuk menyebarkan berita apapun keadaannya dan menyampaikan sebagaimana yang ia dengar tanpa tabayun. Tabayun adalah mengecek berita yang benar dan berita yang salah. Kesabaran merupakan sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Musibah yang datang silih berganti. Hendaknya seorang muslim bermuhasabah diri dan makin mendekatkan diri kepada Allah. Karena tidak ada yang dapat memberikan solusi terbaik dari berbagai ujian dan cobaan hidup melainkan hanya Allah SWT. Seorang mukmin hendaknya menggunakan akal pikirannya setiap menerima informasi yang tidak masuk akal, terutama berita yang mengabarkan saudaranya sendiri sesama muslim. Dia juga harus berpikir dampak baik, buruk jika berita itu disebarkan. Dan yang terakhir adalah doa. Doa adalah suatu senjata bagi seorang muslim dan merupakan sarana untuk menghilangkan keangkuhan yang ada di dalam jiwa. Selanjutnya adalah hoax. Di zaman yang sudah modern ini, kita pasti sudah tidak asing dengan kata hoax. Apalagi sekarang teknologi sudah maju. Banyak platform sosial media dan banyak sekali berita-berita hoax bertebaran. Jadi kita tidak boleh asal menelan berita itu saja mentah-mentah. Tapi sebenarnya apa yang dimaksud dengan hoax? Hoax ini singkatnya adalah berita bohong. Menyebarkan hoax ini sikap tercela yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Seringkali hoax ini dibuat untuk menggiring opini manusia pada pandangan tertentu. Pandangan yang akan menyesatkan manusia dan menjauhkan mereka dari kebenaran berita. Orang yang menyebarkan hoax ialah orang yang lemah. Mengapa? Karena ia menyebarkan hoax meskipun ia tahu bahwa hoax itu nantinya akan menimbulkan kekacauan. Atau karena ia tetap menyebarkan berita itu tanpa diklarifikasi kebenarannya dahulu. Hoax ini merugikan tiap baik penyebarannya, sasarannya, ataupun orang yang percaya dengan hoax tersebut. Penyebarnya dijuluki sebagai pendusta. Sasarannya akan buruk namanya, dan orang yang percaya dengan hoax akan memiliki prasangka buruk pada sasaran hoax. Tentu saja Islam melarang tegas penyebaran berita yang belum terbukti kebenarannya karena akan menimbulkan fitnah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu bagaimana cara agar kita tidak menyebarkan berita hoax? Kita bisa meningkatkan ketaatan kepada Allah. Karena ketika seseorang yang selalu berpegang teguh pada ajaran Allah, ia akan mengedepankan prasangka baik dibandingkan prasangka buruk.
kita juga harus membiasakan diri untuk mencari tahu kebenaran informasi. Menghindari hoaks juga bisa dilakukan dengan menyibukkan diri dengan melakukan hal-hal yang positif. Bahaya dari menyebarkan berita hoaks pada orang-orang di sekitarnya adalah akan mendapatkan dosa. Tentunya, mengapa? Karena Allah tidak menyukai keburukan, dan berita hoaks ini adalah termasuk dari salah satu keburukan. Kabar hoaks itu akan menimbulkan kepanikan-kepanikan. Dengan adanya hoaks, berbagai orang atau kelompok lain akan memiliki stigma negatif dan merenggangkan hubungan. Orang yang menyukai berita hoaks akan merelakan waktu dan harinya untuk melakukan aksi kelanjutan dari berita hoaks tersebut. Selanjutnya adalah namimah. Apa yang dimaksud dengan namimah? Namimah adalah membeberkan sesuatu yang tidak suka untuk dibeberkan. Baik yang tidak suka itu adalah pihak yang dibicarakan atau pihak yang menerima berita maupun pihak-pihak yang lainnya. Baik yang disebarkan itu berupa perkataan maupun perbuatan, baik itu berupa aib maupun bukan aib. Nabi Muhammad mengingatkan kaum muslimin agar jangan pernah sekalipun melakukan namimah, karena namimah termasuk salah satu dosa besar yang dimana Allah akan menimpakan azab kepada pelaku namimah. Pelaku namimah mendapatkan predikat sebagai orang yang fasik. Orang yang fasik yakni orang yang menyaksikan tetapi tidak meyakini dan melaksanakan. Ia juga bermaksud melakukan maksiat, meninggalkan perintah Allah dan menyimpang dari jalan yang benar. Al-Quran telah menyatakan bahwa perbuatan namimah atau mengadukan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak atau mengadu domba sehingga nantinya itu merusak hubungan sesama manusia antar dua kelompok, merusak persaudaraan dan rasa kasih sayang. Dan bagaimana cara agar terhindar dari perilaku namimah ini? Lisan, kita semua pasti sudah tidak asing dengan kata lisan. Lisan adalah bagian tubuh yang sangat sulit dikendalikan dan sering melakukan dosa. Kita harus berhati-hati dalam berbicara dari menyakiti hati orang lain. Seorang muslim harus merasa diawasi oleh Allah. Dengan sifat ini, maka ia akan takut untuk berbuat namimah, karena semua perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Orang yang telah melakukan namimah hendaknya mengakui kesalahannya dan meminta maaf serta mengintrospeksi diri. Introspeksi diri dapat dimulai dengan sikap rendah hati dan membuang jauh-jauh sifat egois. Selanjutnya ada tajasus. Tajasus merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Mengapa bisa dilarang? Sebenarnya apa yang dimaksud dengan tajasus ini? Jadi, tajasus ini adalah mencari-cari kesalahan orang lain. Perbuatan ini sama dengan memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Hal ini langsung tertuang di Quran Surah Al-Hujurat. Perbuatan tajasus akan mengundang retaknya hubungan manusia karena dengan kesalahan-kesalahan yang dicari, kesalahan-kesalahan mereka yang dahulu diubek-ubek, dicari-cari, aib seseorang akan terbongkar. Hal itu sama dengan mengingkari perintah Allah untuk saling bersaudara. Bahaya dari melakukan tajasus ini, hal ini akan merusak telinga-telinga orang yang mendengarnya dan merusak mulut serta telinga pelakunya. Pelakunya telah zalim pada penggunaan telinga dan mulut sehingga dipergunakan untuk perbuatan yang diibaratkan memakan bangkai saudaranya sendiri. Perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain juga akan meretakkan hubungan manusia. Perbuatan itu akan menimbulkan perpecahan, perselisihan, dan permusuhan antar individu ataupun kelompok. Orang yang tajasus akan menggunakan mata untuk mengintip celah-celah kesalahan orang lain, menggunakan telinga untuk mendengarkan, serta secara sembunyi-sembunyi ia akan membicarakan hal tersebut dan menyebarkannya. Bagaimana agar terhindar dari perilaku tajasus ini? Kita harus belajar berprasangka baik dibanding berprasangka buruk. Lebih mementingkan introspeksi diri dibanding mengurusi hidup orang lain. Untuk apa mengurusi orang lain kalau kita sendiri tidak bisa mengurus diri kita sendiri? Serta membiasakan diri untuk tidak curiga pada orang lain tanpa adanya. Dan yang terakhir adalah ghibah. Kita pasti sudah sering mendengar kata ghibah ini karena banyak sekali yang melarang ghibah. Tapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan ghibah? Ghibah ini artinya membicarakan keburukan atau aib orang lain
atau ya bergunjing lah. Nah, gibah ini tidak hanya terbatas pada sekedar berbicara tentang orang lain saja, tapi juga mencangkup memaparkan aib atau kesalahan mereka dengan niat buruk atau tanpa alasan yang sah. Islam melarang keras kebiasaan gibah. Gibah bahkan digolongkan sebagai dosa yang besar. Gibah digolongkan dalam buat dosa yang besar. Tentu saja, orang yang bergibah akan mendapatkan dosa dan menanggung perbuatannya di akhirat kelak. Pelaku gibah akan rendah derajatnya karena menyukai hal-hal yang buruk. Gibah juga berakibat menghancurkan moralitas manusia dan merenggut martabat, kualitas-kualitas mulia, dan sangat cepat, sebagaimana api membakar kayu bakar. Pelaku gibah disamakan dengan pemakan bangkai, suatu makanan yang tentu saja menjijikkan dan tidak disukai. Meskipun berita itu benar adanya, sebagian besar perilaku gibah akan mengada-ngada. Mereka akan menambahkan cerita yang sebenarnya tidak terjadi dengan agar memperkuat gibahan mereka tadi. Bagaimana agar kita terhindar dari gibah ini? Kita pemberian maaf atau menyembunyikan suatu keburukan adalah lebih baik daripada membuka keburukan orang lain, karena hal itu dapat merusak hubungan sesama manusia dalam masyarakat. Berpikirlah berkali-kali sebelum berucap. Apabila kita terjebak dalam situasi gibah di antara teman-teman yang bergibah, ingatkanlah mereka akan kesalahannya. Jika kita tidak sanggup, setidaknya diam dan tidak menanggapi atau malah ikut gibah bersama mereka. Terima kasih sudah menyimak video saya. Maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau belibet kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.